Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 696. Tablet Desolate Hebat. Ada gunung yang sangat besar jauh di dalam Desolate Hall. Gunung itu layu dalam warna kuning dan tidak ada tanaman hijau sedikit pun di atasnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti tanah tandus yang dipenuhi aura sunyi. Di langit di atas puncak gunung ini, Pil River yang sangat besar bersiul lewat. Pada saat ini, Pil River ini, yang biasanya tidak berhenti mengalir, mengungkapkan fenomena aneh. Tidak hanya kecepatan bersiul yang melambat, tetapi nirvana Qi yang sangat luas dan perkasa terus mengalir turun dari Pil River. Cara itu seolah-olah sebuah lubang besar telah terbentuk di Pil River. Nirvana Qi mendesing seperti air banjir sebelum akhirnya mengalir ke puncak gunung yang besar. Bas berdengung. Gunung itu sebenarnya mulai bergetar ketika Pil River mengalir. Fragmen batu terus berjatuhan dan banyak garis retakan besar mulai terbentuk di gunung. Astaga! Ketika perubahan drastis ini terjadi di puncak gunung, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya juga dipancarkan dari langit di sekitar. Setelah beberapa menit, langit di sekitarnya, pohon-pohon besar dan gunung segera ditempati oleh lautan manusia yang padat. Hutan pegunungan yang semula tenang berubah menjadi sangat hidup pada saat ini. Berbagai suara berkumpul dan menyebar dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan awan di langit pun berserakan. Orang-orang ini tidak hanya terdiri dari para murid dari Desolate Hall. Bahkan para murid dari 3 aula lainnya semuanya bergegas. Ini karena mereka jelas menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin dapat mengubah peringkat keempat aula. Selain kompetisi aula, sangat jarang melihat para murid dari keempat aula berkumpul bersama. Bahkan ketika para murid dari aula langit mempelajari kitab suci Kaisar Langit, itu tidak menyebabkan keributan seperti itu. Dari sini, orang dapat mengetahui tingkat rasa hormat yang dimiliki kitab suci penghancuran besar di hati para murid Sekte Dao. Astaga! Banyak sinar cahaya bergegas dari langit yang jauh. Akhirnya, ketika mereka hendak mencapai puncak gunung yang telah mengalami perubahan drastis ini, mereka menampakkan diri. Mereka berdua di depan adalah Chen Zhen dan Wu Dao. Ada 6 orang mengikuti di belakang mereka. Keenamnya sudah cukup tua. Aura mereka semua kuat dan perkasa dan tidak sedikit lebih lemah dari Chen Zhen. Di antara keenamnya, 3 di antaranya bukan orang asing. Mereka adalah wakil kepala aula dari 3 aula lain yang ditemui Lindong ketika dia pertama kali memasuki Sekte Dao. Jelas, 3 yang tersisa, yang memiliki aura lebih kuat dari mereka, secara alami adalah kepala dari 3 aula lainnya. Kali ini, pembukaan Great Desolate Tablet benar-benar telah menarik ketiga kepala aula lainnya. Bahkan kepala Balai Langit, Bumi dan Banjir telah datang. Jiang Hao, salah satu murid langsung senior dari Desolate Hall, berdiri di udara dan melihat beberapa sosok di depan. Dia tanpa sadar memukul mulutnya dan tertawa. Apa yang perlu dikejutkan? Selain kepala aula ini, saya percaya bahwa mungkin bahkan beberapa tetua yang sangat senior mengamati tempat ini secara diam-diam. Mempelajari kitab suci penghancuran besar adalah peristiwa besar bagi Sekte Dao kami, kata Pang Tong. Jika kita berhasil memahami Great Desolation Scripture kali ini, Desolate Hall kita kemungkinan akan dapat meningkatkan peringkatnya di kompetisi hall yang akan datang. Fang Yun menatap gunung yang bergetar dan siap beraksi. Pang Tong terdiam ketika mendengar ini dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menjadi murid langsung senior yang paling berpengalaman di Desolate Hall, dia dengan jelas memahami kesulitan memahami Great Desolation Scripture. Dalam 100 tahun terakhir, semua orang kecewa setelah tablet Great Desolate dibuka. Siapa yang tahu jika hari ini akan menjadi pengecualian? Hei, di mana orang itu, Lindong? Jika dia akhirnya melewatkan acara besar seperti itu, apakah dia tidak akan menjatuhkan dirinya sendiri sampai mati karena penyesalan? Mata Fang Yun menyapu sebelum bertanya dengan terkejut. Dia pergi menemui Master Sekte setengah bulan yang lalu. Mereka membawa kembali benih kuno Yuan abadi dan melakukan perbuatan berjasa besar.
Master Sekte seharusnya memberinya hadiah. Namun, Anda dapat yakin bahwa mengingat karakternya, tidak mungkin baginya untuk melewatkan kesempatan ini untuk mempelajari Great Desolate Scripture, kata Pang Tong. Orang itu Lindong. Aku dengar dia bahkan melukai Yao Ling, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar pencarian sekte. Sungguh orang yang tidak normal, Jiang Hao tertawa getir. Junior Lindong juga murid dari Desolate Hall kami. Semakin kuat dia, semakin baik untuk Desolate Hall kita. Anda seharusnya tidak merasa tidak bahagia hanya karena Anda kalah darinya. Pang Tong merajut alisnya dan memberi kuliah. Menjadi murid langsung senior yang paling berpengalaman, prestisenya di Desolate Hall jelas cukup tinggi. Bagaimana mungkin? Saya bukan orang yang begitu picik. Jika dia bisa memahami Great Desolation Scripture kali ini, aku juga akan senang. Jika tidak, Desolate Hall kita akan kehilangan muka lagi selama kompetisi hall mendatang. Jiang Hao berbicara tanpa daya. Pang Tong mengangguk puas ketika mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika sejumlah besar suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Setelah itu, lusinan sosok bergegas dan mendarat tidak jauh dari mereka. Murid-murid Sekte Dao di sekitarnya segera menjadi gempar ketika kelompok ini muncul. Banyak tatapan yang melesat juga menjadi jauh lebih hormat. Itu adalah kakak perempuan Xiao Xiao dan kelompoknya. Ada juga senior King Yi dari Ed Hall dan senior Mu Li dari Float Hall. Ceka-ceka, dikabarkan bahwa mereka bertiga telah memahami kitab suci misterius di aula masing-masing. Mereka dapat dianggap sebagai trio paling menonjol di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Tepat sekali. Ini terutama berlaku untuk kakak perempuan senior Xiao Xiao. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai 9 Yuan Nirvana Stage. Seiring dengan kekuatan Sky Emperor Scripture, kemungkinan dia akan kesulitan menemukan lawan yang layak kecuali jika seseorang adalah ahli yang telah melangkah ke tahap kehidupan misterius. Kamu telah melupakan Lindong dari Desolate Hall. Sebelumnya, dia bertarung dengan Yao Ling, mantan diaken gerbang Yuan dan bahkan berhasil melukainya. Yao Ling itu adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap 9 Yuan Nirvana sejak lama. Ya, saya juga pernah mendengar tentang ini. Jika ini benar, Lindong itu terlalu sesat. Kebetulan, dia juga murid Desolate Hall. Kali ini, dia juga harus memiliki kualifikasi untuk mempelajari Great Desolation Scripture. Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil. Tidak ada yang tahu. Meskipun penampilannya sangat luar biasa sejak dia bergabung dengan Sekte Dao, kitab suci penghancuran besar adalah sesuatu yang bahkan kakak perempuan Xiao Xiao tidak dapat pelajari. Kelompok sosok manusia yang menerobos udara dan tiba ini secara alami adalah Ying Xiao Xiao, Ying Huan Huan dan yang lainnya. Mengikuti di samping mereka adalah King Ye dari Earth Hall, Mu Li dari Float Hall dan beberapa murid langsung senior yang sangat terkenal dari 3 aula lainnya. Barisan ini dianggap yang paling luar biasa di antara anggota generasi muda saat ini di Sekte Dao. Oleh karena itu, semua tatapan di pegunungan berkumpul ke arah mereka ketika mereka muncul. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan, yang berdiri di depan, secara alami menjadi pusat perhatian mereka. Namun, secara komparatif, sebagian besar tatapan dari murid yang lebih muda berkumpul pada wanita muda dengan kuncir kuda hitam, yang tampak sangat murni dan hidup. Ini tidak berarti bahwa Ying Xiao Xiao tidak memiliki pesona. Namun, prestisenya di antara murid-murid yang lebih muda terlalu tinggi. Selain itu, sikap dinginnya yang biasa juga menyebabkan beberapa murid memperlakukannya dengan rasa hormat yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak berani menatapnya dengan cara yang sama seperti mereka memandang Ying Huan Huan. Meskipun Ying Huan Huan hanya mengenakan blus dan celana putih sederhana hari ini, sosoknya tampak sangat lentur dan halus. Pakaiannya menggambarkan sosok yang penuh dengan keaktifan dan menarik perhatian besar. Bersama dengan kuncir kudanya yang melompat dengan lembut ketika dia menoleh dan kedipan lembut dari matanya yang besar dan menawan, penampilannya begitu polos sehingga benar-benar berantakan. Mata besar Ying Huan Huan mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan sosok yang dikenalnya itu. Alisnya berkerut saat dia berkata, orang itu Lindong sebenarnya tidak ada?
Apakah dia akan melewatkan kesempatan ini? Tidak aneh baginya untuk melakukannya. Meskipun saudara junior Lindong sangat berbakat, dia baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Berdiri di sampingnya, King Ye tertawa samar. Alasan orang itu bergabung dengan Desolate Hall adalah karena dia mengejar Great Desolation Scripture. Bagaimana mungkin dia menyerah pada kesempatan ini? Selain itu, dia sudah menjadi murid langsung senior dari Desolate Hall dan dia memiliki kualifikasi untuk mempelajari Great Desolation Scripture. Ying Huan memutar matanya ke arah King Ye dan berkata. King Ye merasa sangat tidak senang di dalam hatinya ketika dia melihat Ying Huan berbicara tentang Lindong seolah-olah dia sangat akrab dengannya. Namun, dia tidak mengungkapkan apapun karena dia tidak ingin dilihat sebagai orang yang picik. Segera, dia hanya bisa menoleh dengan cara yang agak tidak wajar dan berbicara dengan lembut kepada orang lain selain dia. Ying Xiao diam-diam menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melemparkan pandangannya ke arah gunung yang bergetar. Mengikuti penyebaran garis retakan, sebuah tablet raksasa berwarna kuning keabu-abuan perlahan-lahan pecah dari gunung di tempat itu. Aura sunyi yang berasal dari zaman kuno dengan tenang berfluktuasi di dalam tempat ini. Mata Ying Xiao agak rumit saat dia melihat gunung. Karakternya cukup angkuh. Saat itu, dia dengan arogan mencoba mempelajari kitab suci penghancuran besar. Namun, dia akhirnya gagal setelah duduk di sana selama berbulan-bulan. Ini menyebabkan dia menderita pukulan yang cukup berat. Tablet Desolate hebat. Setiap pasang mata di tempat ini menoleh ke arah tablet besar setinggi 10.000 kaki yang pecah dari gunung. Tablet besar itu seperti gunung yang menjulang di atas puncak gunung. Sikapnya yang menjulang tinggi dan agung menyebabkannya terlihat seperti artefak surgawi dari zaman kuno. Kakak perempuan, menurutmu siapapun dari Desolate Hall akan berhasil kali ini? Mata besar Ying Huan sedikit terguncang saat dia melihat benda besar yang pecah dari gunung. Setelah itu, dia menarik pergelangan tangan Ying Xiao dan bertanya dengan lembut. Jiang Hao dan 3 lainnya hampir tidak memiliki peluang. Ying Xiao melirik Ying Huan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika itu Lindong, dia mungkin memiliki peluang yang layak. Oh, Ying Huan mengangguk pelan. Bulu matanya yang panjang mengerjap pelan. Ekspresi di wajah kecilnya sedikit rumit. Mengapa? Ying Xiao bertanya dengan ragu. Jika orang itu benar-benar memahaminya, bukankah itu berarti aku harus melakukan apapun yang dia katakan? Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara terbata-bata dengan wajah memerah. Bahkan Ying Xiao merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata ini. Dia memelototi Ying Huan. Kamu pantas mendapatkannya. Gemuruh. Gunung, yang bergetar hebat, akhirnya berhenti secara bertahap. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke puncak gunung, di mana sebuah tablet batu besar, yang puncaknya hampir menyentuh Pil River, telah muncul. Semuanya sekecil semut sebelum loh batu itu. Ini adalah tablet Desolate hebat. Kitab suci yang paling kuat dari 4 kitab suci besar yang misterius, kitab suci penghancuran besar, tersembunyi di dalamnya. Namun, sejak 100 tahun yang lalu, pertanyaan apakah ada yang bisa memahaminya tidak terjawab. Chapter 697. Riak. Runtuhnya gunung akhirnya perlahan berhenti pada saat ini. Tablet batu setinggi 1000 kaki sekarang berdiri di puncak gunung. Rona kekuningan kuno pada tablet itu disebabkan oleh sedimentasi selama berabad-abad. Riak yang tidak biasa dan kuno dipancarkan dari tablet batu, menyebabkan aura sunyi memenuhi area itu. Aura sunyi menyelimuti tanah itu. Seolah-olah warna langit telah berubah menjadi kekuning-kuningan. Pada saat itu, banyak yang merasa seolah-olah mereka telah dibawa ke tanah kuno. Ekspresi semua orang menjadi serius saat aura sunyi menyelimuti udara, sementara keributan itu perlahan mereda. Banyak pasang mata yang sangat tertarik dan hormat menatap batu besar itu. Akhirnya dibuka lagi. Wu Dao melihat tablet batu yang sangat besar. Emosi melintas di matanya saat dia bergumam.
Sejak sekte Dao kami menemukan tablet batu ini saat itu, kami memutuskan untuk mendirikan sekte kami di tempat ini. Aula Desolate juga lahir sebagai hasilnya. Ribuan tahun telah berlalu. Namun, hanya beberapa individu langka yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Chen Zhen menghela nafas dengan lembut. Orang tua, kamu benar-benar berbicara tanpa basa-basi. The Great Desolation Scripture bukanlah seni bela diri biasa. Jika begitu mudah bagi seorang murid biasa untuk berhasil mempelajarinya, kekuatan sekte Dao kita mungkin sudah lama melampaui gerbang Yuan. Seorang pria parubaya kekar berdiri di samping Chen Zhen tertawa dan mencaci. Orang ini mengenakan jubah hitam, dan sikapnya sangat luar biasa. Kedua matanya menyapu seperti kilat tersembunyi, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Dia adalah penguasa aula langit saat ini, Qi Lei. Chen Zhen juga tersenyum ketika mendengar ini. Setelah itu, dia melirik ke langit dan berkata, sudah waktunya. Sepertinya Lindong belum tiba. Mata Wu Hao menyapu sebelum berbicara dengan cemberut. Tenang, bagaimana mungkin si kecil itu melewatkan acara seperti itu? Chen Zhen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan menatap Jiang Hao dan 3 murid langsung senior lainnya dari Desolate Hall. Dengan suara yang dalam, dia berkata, kalian semua harus mempersiapkan diri. Ingat, jangan memaksakan diri. Seni bela diri ini bergantung pada keberuntungan dan afinitas seseorang dan tidak bisa dipaksakan. Dipahami? Jiang Hao dan 3 lainnya menjawab dengan hormat. Sementara kegembiraan mewarnai wajah mereka. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang saat tubuh mereka bergegas keluar, sebelum mendarat di depan tablet batu di puncak gunung, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan di sekitarnya. Ada beberapa batu hijau yang menonjol dari tebing di tempat itu. Bebatuan hijau itu sehalus cermin. Mereka duduk di atasnya dan mengangkat kepala untuk menatap tablet setinggi 1000 kaki. Pada saat ini, perasaan menjadi semut tiba-tiba muncul di hati mereka. Jiang Hao dan 3 lainnya memiliki ekspresi muram saat mereka duduk di bebatuan hijau. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan baik, masih ada sedikit kepanikan di dalam mata mereka. Itu karena tekanan besar yang diberikan oleh tablet batu besar itu. Setelah Jiang Hao mendarat di depan tablet batu, beberapa kebisingan sekali lagi muncul dari daerah sekitarnya. Segera setelah itu, beberapa orang tampaknya telah menemukan bahwa ada sesuatu yang hilang. Segera, mata mereka mulai menyapu seluruh pegunungan dalam upaya untuk menemukan sosok itu. Orang itu benar-benar jagoan. Semua orang selalu menunggunya. Ying Huan secara alami mengerti siapa yang dicari orang-orang ini. Lindong mungkin baru saja bergabung dengan sekte Dao tetapi reputasinya melonjak pesat. Dia tidak hanya mendapatkan hasil yang mengesankan di dasar Sungai Pil, yang bahkan telah melampaui Yao Tong senior, tetapi dia bahkan berhasil mempelajari mata iblis Desolate yang tidak dapat dipelajari oleh senior Yao Tong. Selanjutnya, dia juga terutama bertanggung jawab untuk membawa kembali benih kuno Yuan abadi. Berbagai pencapaian ini cukup untuk memungkinkan Lindong menjadi bintang baru yang mempesona di dalam sekte Dao. Kali ini, semua orang tidak diragukan lagi percaya bahwa dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Pencapaiannya sebelumnya terlalu luar biasa, kata Ying Xiao dengan lembut. Oh! Ying Huan terkejut ketika dia mendengar ini. Mata besarnya dengan curiga memperhatikan Ying Xiao. Jelas, dia tidak begitu mengerti arti di balik kata-katanya. Lindong adalah orang yang cukup sombong. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat orang sejak dia bergabung dengan Desolate Hall. Dia menggunakan senior Yao Tong sebagai patokan. Mata Ying Xiao menatap tablet batu besar itu sebelum dia perlahan berkata, sebagai sesama murid dari Desolate Hall, dia tidak mau melihat jalannya dibayangi oleh sosok itu. Karena itu, dia ingin melampaui senior Yao Tong. Potensinya dapat diperingkatkan di antara 3 teratas dalam sekte Dao saat ini. Kemungkinan pencapaiannya di masa depan akan cukup besar. Namun, kengerian senior jenius Yao Tong sudah cukup untuk membuat banyak orang jenius merasa rendah diri. Menggunakan dia sebagai patokan bukanlah ide yang baik.
Jika dia gagal, dia kemungkinan akan kesulitan untuk mengatasi bayangan itu. Ada beberapa orang yang tidak akan terluka bahkan jika mereka jatuh. Ying Xiaoxiao tertawa pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia dengan lembut berkata, Lindong membidik terlalu tinggi. Saya khawatir jika dia mengalami kemunduran, dia akan menderita pukulan yang cukup besar. Ketika Ying Huan mendengar kata-kata Ying Xiaoxiao, alisnya sedikit menyatu. Sebelum dia berbicara, kakak perempuan khawatir Lindong tidak akan pulih jika dia gagal memahami kitab suci penghancuran besar. Itu tidak akan sejauh tidak pulih dari kemunduran ini. Apa yang dia alami, mungkin jauh melebihi apa yang saya alami. Namun, saya khawatir kemunduran ini akan memengaruhi ketahanannya. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan yang mulus baginya dalam perjalanan menantang senior Yaotong ini. Ying Xiaoxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, yang sebelumnya hanyalah tes kecil. Yang sekarang, adalah simpul Gordian yang sebenarnya. Mata cerah Ying Huan berkedip lembut. Dia berpikir sejenak sebelum mengangkat wajah kecilnya. Sinar matahari menyinari wajahnya yang indah, dan dia ragu-ragu lebih lama sebelum berbicara, kakak perempuan, meskipun saya tidak tahu apa yang dialami Lindong, saya pikir kakak perempuan itu telah meremehkan ketahanan orang itu. Selain itu, saya belum pernah melihat orang itu takut apapun. Bahkan ketika dia tinggal sendirian untuk memblokir Yao Ling dan masa segel iblis, aku tidak melihat ketakutan di matanya. Selain itu, saya pikir meskipun senior Yaotong menikmati reputasi yang lebih besar dari ayah di hati murid-murid sekte Dao kami, kemungkinan Lindong tidak merasa terlalu dihormati. Dia hanya memandang senior Yaotong sebagai seseorang yang akan dia lewati dalam perjalanannya. Sinar matahari dari langit memercik ke bawah saat dia berbicara, menyinari wajah kecil yang murni dan indah dari wanita muda itu. Busur cahaya memanjang di sepanjang dagu putihnya, membuatnya tampak sangat cantik. Wanita muda pada saat ini juga tampaknya telah mengingat apa yang Lindong katakan padanya di celah gunung. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong sudah mengerti bagaimana menyembunyikan kebenciannya seperti ular di jurang dan diam-diam berevolusi, ketika dia hanyalah seorang anak laki-laki, yang bahkan lebih muda dari dia saat ini. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh musuhnya, yang dulunya bisa dengan mudah menghancurkan keluarga kecilnya. Ying Huan benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang seperti itu yang memiliki ketangguhan yang menakutkan, pada akhirnya tidak dapat pulih dari apa yang disebut kegagalan ini. Ying Xiaoxiao juga tercengang oleh kata-kata Ying Huan. Dia segera menoleh dan menatap wanita muda di sampingnya. Sesaat kemudian, sudut mulutnya terangkat menjadi setengah tersenyum. Dari kelihatannya, kamu sepertinya sangat memikirkannya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kakak perempuan, kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Wajah Ying Huan memerah saat dia bergumam. Ying Xiaoxiao menolak berkomentar. Dia melanjutkan, karena kamu sangat memikirkannya, mari kita lihat apa yang terjadi. Kali ini, dia menghadapi tekanan yang cukup besar. Jika dia gagal memahami kitab suci, pasti akan ada gosip. Apakah dia bisa menghindarinya akan tergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Mata Ying Xiaoxiao tiba-tiba bergerak setelah suaranya terdengar. Dia berbalik ke arah langit yang jauh dan tersenyum, dia telah tiba. Astaga! Tepat setelah suara Ying Xiaoxiao terdengar, suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di kejauhan. Segera, tatapan di pegunungan dengan cepat berbalik ke arah itu. Suasana juga berubah panas membara. Lindong akhirnya tiba, aku mendapat kesan bahwa dia telah menyerah. Aku ingin tahu apakah dia mampu memahami kitab suci penghancuran besar. Prestasinya sebelumnya hanyalah permainan anak-anak jika dibandingkan dengan senior Yaotong. Yang sekarang akan benar-benar menguji kemampuannya. Tepat sekali. Banyak percakapan pribadi menyebar seperti ombak di antara lautan manusia. Suara angin yang menderu menjadi semakin keras sementara suara-suara itu menyebar. Beberapa detik kemudian, sesosok tubuh melesat di udara dan muncul di langit. Dua paman guruku, murid ini terlambat. Ketika Lindong muncul di langit, dia awalnya sedikit terpana oleh lautan padat orang-orang di pegunungan. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Zhen dan Wu Dao.
Suaranya mengandung nada minta maaf. Tidak apa-apa karena kamu berhasil sampai di sini. Chen Zhen tersenyum mengangguk. Matanya berkilau saat menyapu Lindong, sebelum mereka tiba-tiba fokus. Dengan matanya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan Lindong telah meningkat pesat selama setengah bulan terakhir. Kamu. Chen Zhen bertukar pandang dengan Wu Dao. Mereka bisa melihat kegembiraan dan kejutan di mata satu sama lain. Karena kamu telah tiba, kamu harus pergi. Ingat jangan dipaksakan. Meskipun Great Desolation Scripture sangat kuat, yang terpenting adalah dirinya sendiri. Wu Dao melambaikan tangannya dan tertawa. Murid ini akan mengingat nasihatmu. Lindong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat tablet Desolate yang sangat besar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kegembiraan yang melonjak di dalam hatinya. Sejak dia bergabung dengan Sekte Dao, hal yang paling dia dambakan secara alami adalah kitab suci penghancuran besar, yang terkuat dari 4 kitab suci misterius Sekte Dao. Kesempatan ini akhirnya tiba. Lindong fokus pada Great Desolate Tablet, sementara tubuhnya bergerak dan melayang keluar. Pada akhirnya, perlahan-lahan mendarat di atas batu hijau. Lindong akhirnya merasakan Desolate Ki yang luas dan perkasa ketika dia berdiri di depan Great Desolate Tablet. Ketika dia berdiri di tempat ini, seolah-olah dia telah kembali ke tanah kuno yang luas di masa lalu. Berdengung. Sementara Lindong membenamkan dirinya dalam luasnya yang besar ini, riak kecil tiba-tiba menyebar dari dalam tubuhnya. Segera, pupilnya tiba-tiba menyusut. Chapter 698. Sunyi. Riak itu sangat kecil dan sangat tiba-tiba. Namun karena riak itu berasal dari dalam tubuh Lindong, dia langsung bisa mendeteksinya. Ini juga menyebabkan murid-muridnya menunjukkan tanda-tanda berkontraksi dengan erat. Itu karena riak ini dipancarkan oleh jimat batu misterius. Selanjutnya, riak ini agak aneh. Tepatnya, itu jelas merupakan respons yang jelas terhadap sesuatu. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini pernah terjadi sejak jimat batu misterius menjadi milik Lindong. Mengapa jimat batu misterius menanggapi tablet besar yang sunyi? Lindong mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat pandangannya dan membiarkannya beristirahat di tablet yang luas dan megah. Permukaan tablet secara bertahap berubah menjadi kekuningan karena berlalunya waktu. Selain itu, permukaannya tidak sepenuhnya cerah dan bersih, dan ada beberapa lubang, sementara retakan beberapa menit menyebar di permukaannya seperti serangga. Namun ini bukan masalah besar bagi tablet raksasa tersebut. Tatapan Lindong dengan hati-hati menyapu setiap inci tablet batu itu. Setelah beberapa menit, matanya tiba-tiba terfokus saat dia melihat ke arah tempat tertentu di tablet batu. Di permukaan kasar lempengan batu itu ada beberapa titik hitam kecil samar yang sangat sulit ditemukan oleh mata. Ketika mata Lindong mendarat di titik-titik hitam itu, dia tiba-tiba merasakan jimat batu misterius di dalam dirinya mulai bergetar saat memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi. Kilatan kebingungan melintas jauh di dalam mata Lindong saat tatapannya menyapu sekeliling. Dia menemukan bahwa jumlah titik-titik hitam kecil di permukaan loh batu itu tidak sedikit. Namun karena ukuran tablet batu yang sangat besar, ditambah dengan berlalunya waktu, meninggalkan 6 titik hitam kecil lainnya sepertinya tidak lain adalah biasa. Jika bukan karena jimat batu misterius di dalam tubuhnya, bahkan Lindong akan mengabaikan titik-titik hitam kecil yang tampak sangat biasa ini. Lindong menatap titik-titik hitam kecil dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia maju selangkah, mengangkat jari dan menyentuh salah satu titik hitam kecil. Lindong, Jiang Hao dan 3 lainnya sangat dekat dengan tablet batu. Sebelumnya, Jiang Hao dan yang lainnya sangat memperhatikan saat mereka menatap tablet batu dan juga mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan dengan tangan mereka. Karena itu, orang-orang di sekitar tidak terlalu terkejut dengan tindakan Lindong. Dan saat tatapan di sekitarnya menjauh darinya, jari Lindong dengan ringan turun ke titik hitam kecil di permukaan tablet. Pada saat kontak, kulit Lindong berubah dengan cepat. Pada titik kontak, jejak fluktuasi ditransmisikan ke tubuh Lindong. Fluktuasi itu sedingin es tanpa tanda vitalitas.
Perlahan-lahan, itu membawa pengaruh jahat misterius yang tampaknya dapat menghapus segudang organisme hidup dari dunia. Jari Lindong hanya melewati titik hitam kecil sesaat sebelum menariknya kembali. Setelah menarik jarinya ke belakang, wajahnya memutih saat dia menatap kaget pada titik-titik hitam kecil itu. Fluktuasi itu sangat menusuk tulang dan misterius tanpa jejak vitalitas di dalamnya. Meskipun Lindong tahu bahwa ketika seseorang berhasil berlatih sampai tahap kematian yang misterius, tubuh seseorang akan menghasilkan ki kematian yang sangat merusak, sensasi dari titik-titik hitam itu secara inheren berbeda. Selanjutnya hal yang paling penting adalah bahwa ini bukan pertama kalinya Lindong melihat hal yang seram dan jahat seperti itu. Perasaan jahat yang menusuk tulang seperti ini akan menutupi langit. Dan setiap makhluk hidup di dunia tampaknya akan dibunuh dan dihancurkan dimanapun ia lewat. Lindong mengerutkan bibirnya dan memikirkan waktunya di sekte kuno. Pemilik sebelumnya dari simbol leluhur melahap tampaknya telah binasa karena beberapa hal jahat dan gelap yang tidak diketahui. Lindong telah merasakan fluktuasi yang sama dari permukaan Great Desolate Tablet hari ini. Apa artinya ini? Apa sebenarnya benda ini? Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Bahkan sesuatu yang sekuat sekte kuno itu atau seseorang yang sekuat lelaki tua bermata hitam yang memiliki simbol leluhur pemakan itu mengalami kesulitan dalam melawan benda hitam tak dikenal itu. Apa itu? Sementara Lindong merenungkan hal ini sebelum tablet batu, Jiang Hao dan 3 lainnya sudah bersiap untuk melanjutkan saat mereka duduk di batu hijau dari tablet batu dengan ekspresi serius. Lindong! Wu Dao berteriak, yang akhirnya berhasil membangunkan Lindong dari keadaan linglung. Setelah melihat dalam-dalam pada tablet batu di depannya, dia mundur ke batu hijau dan melanjutkan untuk duduk. Setelah melihat kelima orang itu duduk, Wu Dao mengangguk pelan sebelum melambaikan lengan bajunya. Kekuatan desolate yang menutupi langit melonjak keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi sinar dan turun ke permukaan Great Desolate Tablet. Bas-bas. Setelah turunnya sinar raksasa dari Desolate Force, tablet itu segera mulai mengirimkan getaran kecil. Sinar demi sinar cahaya kuning kehitaman mulai keluar dari tubuh tablet, sebelum benar-benar menyelimuti Lindong dan 4 lainnya. Seketika Lindong diselimuti oleh cahaya, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia merasakan kekuatan menarik yang tak tertahankan meletus dari permukaan tablet. Detik berikutnya, kesadarannya mulai kabur saat penglihatannya dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Tatapan yang tak terhitung banyaknya berkumpul pada 5 sosok manusia yang diselimuti oleh pilar cahaya. Dari kelihatannya, sepertinya proses menuju pemahaman tentang Great Desolate Tablet sudah dimulai. Kakak, apa sebenarnya yang akan ditemui seseorang ketika memahami kitab suci penghancuran besar? Mata Yin Huan terbelalak saat dia menatap 5 sosok yang tidak bergerak di dalam pilar cahaya. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Yin Huan karena dia sepertinya satu-satunya di sini yang pernah mengalaminya. Setelah pertanyaannya muncul, King Ye dan yang lainnya menoleh dan menatap Ying Xiao. Jelas bahwa mereka tertarik dengan pertanyaan ini. Ying Xiao sedikit mengernyit. Dia tampak melamun di tablet batu raksasa. Sebelum menjawab dengan suara lembut, tablet desolate besar sangat kuat. Ya, saya tahu. Tetua Sekte Dao kami telah menggabungkan upaya mereka berkali-kali tetapi tidak dapat memindahkan tablet atau kontrol Great Desolate saat dibuka. Mereka hanya bisa membantunya dengan kekuatan sungai pil sesekali. Ying Huan terus mengangguk setuju. Ketika memahami tablet besar yang terpencil, seseorang akan tersedot ke dalam ruang di dalam tablet. Di sana ada tanah yang tak terbatas dan sunyi. Itu tidak memiliki akhir dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kehancuran, apalagi firasat dari Great Desolation Scripture. Itu seharusnya semacam tes kan? Apakah kakak perempuan Xiao berhasil memahami sesuatu? King Ye bertanya sambil berpikir. Ying Xiao menatapnya. Ini membuat King Ye mengerti saat dia tertawa terbahak-bahak untuk sementara waktu. Jika Ying Xiao berhasil lulus, dia tidak akan gagal dalam pemahaman. Setelah saya masuk, saya tidak berjalan sama sekali dan hanya duduk di sana untuk waktu yang sangat lama, jawab Ying Xiao dengan suara lembut.
Mengatasi kekacauan yang terus berubah dengan menjadi sekokoh batu, puji Emily dari aula banjir. Dia tidak mencoba menyanjung siapapun. Dibandingkan berjalan-jalan dalam kebingungan dan membuang-buang energi, akan jauh lebih baik untuk menenangkan hati dan mulai merenungkan bagaimana cara mengatasi cobaan seperti itu. Namun sangat disayangkan saya masih belum bisa mengatasi cobaan itu. Mungkin aku tidak dapat memahami esensi sejati dari kehancuran, seru Ying Xiao Xiao dengan suara penuh penyesalan. Jika begitu mudah untuk mengatasinya, Great Desolate Tablet tidak akan menarik banyak perhatian. Emily tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke 5 sosok di depan tablet batu dan berkata, aku ingin tahu apakah mereka berlima akan dapat mencapai apapun kali ini. Aku juga menantikannya. Ying Xiao Xiao berkata sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Matanya sedikit bergeser saat dia melirik sosok muda di sebelah kiri terjauh, Lindong. Tempat terkutuk apa ini? Langit dipenuhi dengan warna abu-abu kehitaman tanpa retakan. Seolah-olah racun belum sepenuhnya terpisah dari langit ketika ruang ini lahir. Di bawah langit yang gelap adalah tanah tanpa batas dan terpencil sejauh mata memandang. Tanah tampak dalam warna kuning kehitaman dengan tampilan rumput kering sesekali. Namun tidak ada kehidupan di sini. Hanya beberapa retakan yang menyebar di tanah dan memanjang melewati garis pandang seseorang di kejauhan. Saat ini, ada sesosok manusia di tanah tak terbatas tanpa ujung yang melihat tanpa daya pada pemandangan ini saat dia menghela nafas ke langit. Sosok manusia secara alami adalah Lindong yang telah memasuki tablet Great Desolate. Dia menatap tanah yang tampaknya kuno dan tak berujung ini dengan senyum pahit yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Ini seharusnya menjadi percobaan Great Desolate Tablet. Lindong mengangkat kepalanya saat dia mengamati sekelilingnya. Setelah melihat sekali, dia melihat bahwa batas ekstrim penglihatannya masih berupa tanah tandus berulang yang sama. Tubuhnya yang kecil dan tidak penting berdiri di tanah tanpa batas ini. Kehancuran semacam ini tampaknya bisa mengubah orang menjadi tanah untuk dikubur di sini selamanya. Itu membuat seseorang merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. Lindong menghela napas dalam-dalam saat matanya berangsur-angsur mengeras. Karena dia sudah tiba, dia harus melihat dengan tepat apa yang ingin dilakukan oleh Great Desolate Tablet. Ayo pergi. Lindong berkata sambil menyeringai. Ini adalah pilihannya, yang benar-benar berbeda dari pilihan Ying Xiao Xiao. Dia tidak menyukai gagasan duduk dengan tenang dengan menyakitkan. Bahkan jika mungkin dia hanya membuang-buang energi, dia ingin mencobanya secara pribadi. Pemuda itu berjalan maju di tanah tak terbatas ini. Sorot matanya yang dibuat adalah salah satu yang ingin membuka kehancuran di tanah peregangan ini. Namun, bahkan mungkin Lindong sendiri tidak dapat membayangkan bahwa perjalanannya ini akan berlangsung selama sebulan penuh. Chapter 699. Kamu sakit. Sepasang kaki dengan lelah berjalan dengan susah payah di tanah kuning yang kering, pecah-pecah dan kehitaman. Beberapa awan debu naik seiring dengan gerakannya, dan rasanya bahkan debu itu sendiri tidak memiliki sedikit energi. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap mati rasa ke tanah tandus yang tak berujung di sekitarnya. Tatapannya yang awalnya tajam dan tajam tiba-tiba berubah menjadi agak kosong pada saat ini. Dia sudah bepergian selama sebulan. Setelah sebulan, yang dia lihat hanyalah tanah tandus yang sama tanpa akhir. Warna kuning gelap dan suram tampak naik turun karena terus-menerus terpantul di pupilnya. Tampaknya bahkan warna pupilnya berubah karena tanah tandus yang tak berujung ini. Setelah berjalan selama sebulan, kulit Lindong sudah menjadi layu dan diwarnai dengan warna kuning. Rambut hitamnya juga telah mengering dan menguning. Jika seseorang melihatnya dari jauh, dia akan terlihat seperti orang yang sakit parah. Lindong menjilat bibirnya yang kering, kasar dan pucat, sebelum mengulurkan tangannya. Tangannya yang awalnya ramping berubah menjadi kasar secara tidak normal. Segera setelah itu, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Kelimpahan dan kekuatan yang pernah mereka pegang telah memudar. Tanah tandus ini menyerap energinya. Lindong bisa merasakan bahwa saat dia bepergian melintasi domain ini, energinya perlahan memudar sedikit demi sedikit. Dia sebelumnya mencoba untuk duduk diam-diam untuk membela diri dari erosi ini. Namun, itu tidak berhasil.
Lindong tahu bahwa begitu energinya benar-benar hilang, dia akan gagal dalam persidangan. Adapun kitab suci misterius penghancuran besar, itu tidak mungkin. Seperti yang diharapkan, ini sama sekali tidak sederhana. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil tertawa pahit. Dia melihat ke bawah ke sebatang rumput layu di bawah kakinya, yang masih memiliki bunga layu yang melekat padanya. Membungkuk untuk mengambilnya, dia menyentuhnya dengan jarinya, menyebabkan bunga itu berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Namun, akan terlalu memalukan untuk menyerah sekarang. Sebuah busur yang agak jelek muncul dari sudut mulut Lindong. Setelah beberapa saat dia meludahkan seteguk udara sebelum menyeret kakinya yang tampak seperti timah saat dia melanjutkan langkahnya yang lambat ke depan. Saat Lindong terus berjalan dengan susah payah, di tempat lain di tanah tandus yang tak berujung ini, berdiri sosok berotot dan kokoh. Bergoyang ke sana kemari, dia akhirnya pingsan tanpa daya dengan bunyi gedebuk. Seluruh tubuhnya telah layu, namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Bintik cahaya muncul dari dalam tubuhnya saat tubuhnya terus menghilang. Saat bintik cahaya mulai muncul dari antara matanya, ekspresi tidak mau dan sangat lelah memenuhi wajah retak Jiang Hao. Di tanah sekitarnya ada beberapa retakan. Jelas, retakan ini dibuat dengan paksa olehnya. Namun, di tempat yang aneh ini, jelas bahwa menggunakan kekuatan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Aku telah gagal. Jiang Hao bergumam pada dirinya sendiri saat penglihatannya mulai kabur. Setelah beberapa saat, tubuhnya akhirnya berubah sepenuhnya menjadi bintik cahaya dan menghilang dari tanah tandus yang tak terbatas ini. Setelah kepergiannya, tanah itu menjadi lebih sunyi, saat suasana gelap dan suram memenuhi daerah itu, seolah-olah tanah itu telah mati. 1 bulan di dalam Great Desolate Tablet setara dengan 1 bulan di luar. Meskipun 1 bulan telah berlalu, langit dan hutan di sekitar Great Desolate Tablet masih dipenuhi oleh banyak orang. Kerumunan ini tampaknya tidak bubar bahkan seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, bahkan lebih banyak murid langsung yang lebih senior tiba setelah mendengar berita itu. Saat ini, seluruh tontonan itu cukup megah dan luas. Pada saat ini, setiap pasang mata dari pegunungan dan hutan di sekitarnya terkunci pada 5 pilar cahaya bercahaya di depan tablet Great Desolate. Di dalam 5 pilar cahaya duduk 5 sosok bersila. Mereka diam seperti biksu dalam meditasi. Melayang di langit, Chen Zhen, Wu Dao dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius. Selama 1 bulan terakhir, mereka tidak bergerak juga dan terus mengamati 5 serta tablet desolate besar. Berdengung. Suara dengungan samar tiba-tiba terdengar di dalam pegunungan yang tenang. Segera, perhatian semua orang beralih untuk fokus pada salah satu pilar cahaya di depan tablet Great Desolate. Pilar cahaya secara bertahap meredup. Jiang Hao telah gagal, kata Ying Xiao Xiao dengan suara rendah, sambil diam-diam mengepalkan tangan putih lilinya yang ramping dan lembut setelah melihat pemandangan ini. Setelah mendengar kata-katanya, ada sedikit perubahan pada ekspresi Ying Huan dan King Ye. Hanya pada saat inilah, mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya tablet besar yang terpencil itu. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, pilar cahaya mulai melemah dengan cepat sebelum benar-benar menghilang dengan suara retak. Setelah kehilangan pilar cahaya, tubuh Jiang Hao jatuh, punggung menghadap ke tanah, wajahnya seputih lembaran. Mendesah. Chen Zhen menghela nafas pelan sebelum melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi yang lembut turun ke arah Jiang Hao dan mendukungnya, sebelum beberapa murid Desolate Hall dengan cepat maju untuk membantunya. Mereka mampu bertahan selama 1 bulan. Itu sudah lumayan, kata Wu Dao setelah terdiam beberapa saat. Chen Zhen tertawa pahit, sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, mari kita tunggu dan lihat. Saat mereka berbicara, mata Chen Zhen tidak bisa menahan tatapan khawatir pada tubuh Lindong. Dengan penglihatannya yang lihai dan kejam, dia tahu bahwa Lindong tidak dalam kondisi yang baik. Namun, pada saat ini, tidak ada cara bagi siapapun untuk membantunya. Di dalam Great Desolate Tablet, seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di bawah antisipasi orang yang tak terhitung banyaknya, waktu terus berlalu dengan tenang. Tanpa sadar, 1/2 bulan lagi telah berlalu.
Selama setengah bulan ini, ekspresi Chen Zhen, Wu Dao dan yang lainnya semakin tegang. Dari waktu ke waktu, tindakan mereka menunjukkan ketidaksabaran. Jelas bahwa hati mereka tidak tenang dan tenang. Itu karena, Fang Yun dan Song Yo juga gagal setelah Jiang Hao. Selanjutnya, yang paling penting, pilar cahaya Pang Tong, murid dengan pengalaman paling banyak di Desolate Hall, sudah mulai redup. Jelas bahwa dia akan gagal juga. Dalam waktu setengah bulan, 4 dari 5 murid langsung senior di Desolate Hall telah gagal total. Retakan. Pilar cahaya di sekitar tubuh Pang Tong akhirnya menghilang sepenuhnya. Seorang murid sudah siap saat dia segera bergegas dan dengan hati-hati menopang tubuhnya. Melihat wajah pucat kematian Pang Tong, perasaan takut pasti muncul di dalam hatinya. The Great Desolate Tablet benar-benar mengerikan. Bahkan murid langsung Desolate Hall yang paling berbakat telah gagal satu demi satu. Setelah Pang Tong terbawa suasana yang semula damai dan tenang mulai berubah menjadi sedih dan depresi. Rasanya seolah-olah udara telah memadat. Hanya Lindong yang tersisa, kata Ying Xiao Xiao dengan desahan lembut. Ying Huan Huan dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menggigit bibir merahnya. Tangannya yang halus dan ramping sudah dipelintir bersama, menyebabkan warna hijau tua muncul di kulit aslinya yang seperti batu giok semi-transparan. Dua sosok berdiri di puncak gunung agak jauh dari tablet Great Desolate. Kedua tatapan mereka menembus ruang dan melihat ke area di mana kerumunan besar sedang menunggu. Lindong tampaknya tidak dalam kondisi yang baik, kata pria tua berjubah biru yang berdiri di samping Ying Xuanzi. Dia mungkin bisa bertahan 5 hari lagi. Ying Xuanzi berkata dengan suara lembut sebelum menghela nafas tak berdaya. Apakah mereka semua akan jatuh lagi kali ini? Setelah 5 hari, itu masih sama. Pada hari kelima, ketika matahari yang menyengat terbit menuju pusat langit, warna putih pucat tiba-tiba muncul di wajah Chen Zhen, Wu Dao dan yang lainnya, sementara kegemparan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh kerumunan yang luas. Ini karena pilar cahaya yang menyelimuti Lindong mulai redup. Dari pengalaman mereka sebelumnya, ini jelas merupakan pertanda kegagalan yang akan datang. Tangan Ying Huan Huan yang seperti batu giok mulai mengepal erat, sebelum dia dengan erat mencengkeram pergelangan tangan Ying Xiao Xiao dan matanya yang besar mulai memerah. Meskipun dia sangat percaya diri dengan ketangguhan orang itu, dia tahu bahwa kemunduran ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diabaikan oleh Lindong. Dia sudah bisa membayangkan senyum paksanya dalam waktu dekat. Kakak. Ying Xiao Xiao menatap wanita muda di sampingnya, yang tidak tahan melihat Lindong gagal, sebelum dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hal ini, mungkin ini akan berakhir. Di bawah tatapan penyesalan dari orang-orang yang tak terhitung banyaknya, pilar cahaya Lindong perlahan mulai meredup. Bang! Sebagai kegemparan diaduk di dunia luar karena melemahnya pilar cahaya. Tubuh Lindong akhirnya ambruk ke tanah di tanah tandus yang tak berujung. Sensasi menyakitkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, kulit Lindong benar-benar retak dan dia terlihat sangat mengerikan. Selanjutnya, energi di dalam tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. Bahkan ada bintik cahaya yang melayang keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Mulut Lindong gemetar saat dia dengan samar menatap sebatang rumput layu di depannya. Dia tahu bahwa dia sudah berada di ujung batasnya dan tidak memiliki energi untuk terus berjalan maju. Dia menatap batang rumput layu itu untuk sementara waktu, sebelum mengulurkan tangannya dan memasukkannya ke tanah yang layu dan kuning. Dia melanjutkan untuk mengambil seluruh tanaman yang layu termasuk akarnya. Ketika tanaman layu meninggalkan tanah, Lindong menatap akar yang tersembunyi di bawah permukaan. Menjangkau jarinya untuk menyentuhnya, seluruh tanaman dan bahkan akarnya benar-benar berubah menjadi debu dan hanyut. Debu melayang dan berserakan di depan wajah Lindong. Wajahnya berubah muram dengan ketidakpastian saat dia tetap seperti ini selama hampir setengah jam. Satu-satunya hal yang dia dengar adalah suaranya yang serak yang terdengar di seluruh wilayah yang sunyi. Roh Desolate seharusnya tidak seperti ini. Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit abu-abu dan gelap. Dari warnanya, seolah-olah bahkan langit telah mati. Melihat sekali lagi ke sebidang tanah ini, meskipun ada rumput layu di sekitarnya, semuanya mati.
Namun, kehancuran tidak seperti ini. Setelah kehancuran, kehidupan akan tetap tersembunyi, menunggu waktu untuk mekar. Setelah kehancuran, juga akan ada banyak kehidupan. Namun di negeri ini, bahkan langit dan bumi pun mati. Lindong menundukkan kepalanya dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menggali tanah di depannya, menyebabkan debu dan pasir kering berterbangan ke udara. Meskipun dia hampir tidak memiliki kekuatan yang tersisa, dengan mengandalkan tekad belaka, dia mampu mengayunkan telapak tangannya secara mekanis. Pop! Benjolan lain dari debu kuning kusam dicakar dari tanah oleh Lindong. Debu bertebaran di depan matanya. Namun, pada saat itu, pupil matanya menyusut menjadi seukuran jarum saat dia memindai debu. Di dalam debu, dia telah melihat titik hitam mengambang. Titik hitam ini memberinya perasaan yang sama seperti titik hitam di permukaan tablet. Rasanya misterius dan menyeramkan dan sepertinya mampu menelan semua kehidupan dari langit dan bumi. Tanpa berkedip, tatapan Lindong mengikuti titik hitam yang jatuh ke tanah sebelum menghilang. Segera setelah menghilang, Lindong berbalik diam seperti patung, dan dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Bintik cahaya mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Setengah dari tubuhnya telah berubah menjadi cahaya dan berserakan. Namun, saat tubuhnya berhamburan, kilatan ganas tiba-tiba muncul kembali di matanya yang kosong dan mati. Mengambil napas dalam-dalam, Lindong mengangkat kepalanya dan menatap hamparan tanah yang tak berujung. Meskipun tidak ada seorang pun di sini, ekspresi yang sangat tulus muncul di wajahnya. Segera setelah itu, suara muda yang terdiri dari 1 rantai kata mulai terdengar. Kembalikan kekuatanku padaku. Great Desolate Tablet, kamu sakit, kamu harus dirawat. Chapter 700. Terobosan. Di atas gurun yang luas dan tampaknya tak berujung, Lindong berbicara dengan suara yang sungguh-sungguh namun aneh dan datar, yang perlahan terdengar dan bergema di seluruh area. Namun, ketika suaranya memudar, area itu tetap sunyi senyap. Tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Namun, adegan ini tidak membuat Lindong panik sama sekali. Matanya terpaku erat ke tanah yang luas ini, seolah-olah seseorang ada di sini yang bisa memahami kata-katanya. Saat Lindong berbicara, semakin banyak titik cahaya muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian kakinya memudar di antara lampu, diikuti oleh pinggangnya, lalu dadanya. Bintik-bintik cahaya perlahan menyebar keluar, tapi ketajaman dalam pupil Lindong hanya tumbuh lebih ganas dan lebih kuat. Kamu pernah memberi senior Youtong dan mereka kesempatan, mengapa tidak mencoba lagi? Suara Lindong berangsur-angsur menjadi lebih tenang saat dia berbicara pelan sambil terus menatap tanah tak bernyawa ini. Bintik-bintik cahaya perlahan menyebar, dan mulai melampaui leher Lindong. Hal-hal itu, mereka membuatmu sangat kesakitan, bukan? Lindong sedikit melirik cahaya yang menyebar. Bibirnya membentuk senyum mengejek saat dia berbicara. Berdengung. Lampu yang menggeliat akhirnya membeku pada saat ini. Melihat pergantian peristiwa ini, senyum di bibirnya berangsur-angsur melebar. Kali ini, dia akhirnya memenangkan taruhan. The Great Desolate Tablet memang memiliki kesadaran yang cerdas. Tanpa sadar, angin sepoi-sepoi bertiup melintasi tanah tandus, menyebabkan gelombang muncul. Gelombang ini datang dari segala arah, dan akhirnya bertemu dengan Lindong di pusatnya. Cici. Vena cahaya menyebar saat tubuh Lindong yang menghilang mulai pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Selanjutnya, saat tubuhnya pulih, energinya yang melimpah juga kembali sekali lagi. Terima kasih. Lindong mengepalkan tinjunya dan tersenyum saat dia merasakan kembalinya energinya yang kuat. Dia mengangkat kepalanya dan mengatupkan tangannya ke tanah saat dia tertawa. Retak-retak. Saat suara Lindong memudar, retakan mulai muncul di tanah tandus. Retakan membentuk pola bengkok seperti gambar terdistorsi, sementara Lindong berdiri di tanah yang sekarang runtuh. Namun, bahkan dalam menghadapi perubahan yang cepat ini, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Lindong. Sebaliknya, sedikit kegembiraan dapat ditemukan jauh di dalam matanya. Saya kira ini bisa dianggap sebagai terobosan. Tanah akhirnya benar-benar runtuh saat kegelapan menyembur dari segala arah dan menenggelamkan tubuh Lindong di dalamnya.
Sementara waktu berhenti sebentar, suasana di pegunungan Dao Sekte telah menjadi sangat eksplosif. Semacam ledakan yang hanya bisa berasal dari satu-satunya sosok di depan tablet Great Desolate. Pada saat ini, pilar cahaya yang telah ditembak jatuh dari Great Desolate tablet dan menyelimuti tubuh Lindong menyusut pada tingkat yang lambat tapi jelas. Sebelum adegan ini, kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajah semua orang. Jika bahkan Lindong gagal, tidak ada orang lain yang dapat memahami kitab suci desolasi besar dari Aula Desolate. Jika demikian, lalu siapa yang tahu kapan Great Desolation Scripture yang legendaris akan melihat terang hari lagi? Di langit, ekspresi penderitaan muncul di wajah Chen Zhen dan Wu Dao. Meskipun mereka mengerti bahwa Great Desolation Scripture tidak mudah untuk dipahami, masih agak sulit bahkan bagi orang-orang seperti mereka untuk menerima pemandangan di depan mata mereka. Mendesah. Sky Hall Master Kilei menepuk bahu Chen Zhen dan Wu Dao seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya, sementara Master Aula lainnya tanpa daya menggelengkan kepala. Kitab suci penghancuran besar benar-benar merupakan penderitaan terbesar Sekte Dao. Dengan semua keributan yang terjadi di sekelilingnya, Ying Huan juga menghela nafas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok muda yang sangat kesepian dan kurus di depan tablet Great Desolate. Dia mengerutkan bibirnya, dan mereka berbelok ke bawah dalam sudut yang agak sedih. Terlepas dari kepribadiannya yang hidup, dia juga bisa menjadi agak galak. Selanjutnya, dia bahkan bertaruh dengan Lindong. Namun, seorang gadis muda bagaimanapun juga baik hati. Dia sudah bisa merasakan keputusasaan dan kesengsaraan yang akan dirasakan Lindong setelah kegagalan ini. Sepertinya aku harus lebih sedikit memprovokasi dia mulai sekarang. Bulu mata gadis muda itu berkedip lembut saat dia berpikir dalam hati. Lagi pula itu berakhir dengan kegagalan. Di puncak gunung yang jauh, seorang lelaki tua berjubah biru juga menghela nafas dan tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia mengutuk, tablet Desolate hebat terkutuk ini. Bagaimanapun, sekte kami telah melindunginya selama 1000 tahun. Itu benar-benar tidak memberi kita wajah apapun. Asal-usulnya terlalu mencengangkan. Bukan tempat kami untuk mencoba dan membayangkan apa yang dialaminya. Itu normal untuk tidak merasa berhutang budi kepada kami. Ying Xuanzi tersenyum tipis. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri acara pencerahan Great Desolation Scripture ini. Pria tua berjubah biru itu menjawab tanpa daya. Namun, saat suaranya memudar, teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari kerumunan besar di kejauhan. Setelah mendengar tangisan mereka, Ying Xuanzi dan lelaki tua berjubah biru itu tercengang. Segera, mereka mengangkat tatapan mereka yang sedikit tercengang untuk mengintip ke kejauhan saat mata mereka tiba-tiba terfokus. Ini adalah suara tercengang perlahan keluar dari kedua mulut mereka. Tangisan menyebar ke seluruh negeri dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ying Xiao, Ying Huan dan yang lainnya merasakan keributan dan mengangkat mata mereka, fokus pada ruang di depan Great Desolate Tablet. Pilar cahaya awalnya menyusut praktis menyusut seukuran telapak tangan di kepala Lindong. Dalam situasi seperti itu, banyak yang akan berpikir bahwa pencerahan telah gagal dan berakhir. Namun, setelah menunggu beberapa menit, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa pilar cahaya seukuran telapak tangan itu belum pudar. Pilar cahaya tidak sepenuhnya hilang, ini berarti pencerahan belum selesai. Apa yang sedang terjadi? Ying Huan berkata sambil menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Alis Ying Xiao menyatu. Segera setelah itu, wajahnya berangsur-angsur berubah serius, dan bahkan suaranya sedikit gemetar saat dia menjawab, saya pikir ini berarti Lindong belum gagal. Setelah mendengar ini, King Ye dan yang lainnya agak tergerak oleh emosi. Sok berkedip jauh di dalam mata mereka. Chen Zhen, Wu Dao dan seluruh Aula Master juga tercengang oleh pemandangan ini. Segera, jejak kegembiraan liar muncul di mata duo Chen Zhen seolah-olah mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kesadaran tertentu. Bas-bas. Tablet Great Desolate tiba-tiba mulai bergetar hebat saat gelombang cahaya berkumpul di permukaan tablet besar itu. Akhirnya, mereka berubah menjadi pilar cahaya padat yang melesat keluar dan menyelimuti tubuh Lindong. Wow!
Saat mereka menyaksikan pilar cahaya yang menyilaukan, semua orang meledak menjadi gempar. Kejutan menyembur di wajah banyak orang. Gelombang cahaya terus berkumpul di Great Desolate Tablet. Pada akhirnya, permukaan tablet menjadi seperti cermin. Samar-samar orang bisa melihat sosok buram namun raksasa menjulang di dalamnya. Ketika sosok raksasa muncul di permukaan tablet, murid Chen Zhen, Wu Dao dan Master Aula lainnya langsung menegang saat napas mereka menjadi tergesa-gesa. Segera setelah itu, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan yang dalam di mata masing-masing. Apakah itu, roh tablet? Wu Dao bertanya dengan suara kasar. Harus. Ketika saya hanya seorang murid, saya melihat pencerahan Great Desolation Scripture Senior Yao Tong, dan sosok yang sama ini muncul di tablet. Qilei perlahan menjawab. Dia menekan hatinya yang gemetar dan melihat ke arah duo Chen Zhen. Selamat, Aula Desolate Anda mungkin akan bangkit lagi kali ini. Chen Zhen dan Wu Dao saling memandang dan tertawa terbahak-bahak sampai air mata mulai mengalir. Setelah 100 tahun, Desolate Hall mereka akhirnya menemukan seorang murid yang dapat memahami Great Desolation Scripture. Kegelapan ada di mana-mana. Ketika Lindong akhirnya membuka matanya, kegelapan sekali lagi menghilang seperti air banjir. Saat kegelapan pergi, tanah tandus dan berbatu muncul di hadapan Lindong. Tidak jauh di depannya, yang pertama kali menarik perhatian Lindong adalah sebuah tablet kuning kuno yang tingginya sekitar 10 kaki. Tablet itu mirip dengan Great Desolate Tablet. Namun, beberapa rune kuno samar-samar terlihat di permukaannya. Saat tatapan Lindong perlahan menyapu ke bawah, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat urat-urat hitam, garis-garis bayangan muncul dari bagian bawah tablet. Garis-garis ini tampak seperti perasa iblis, sedingin es dan jahat saat mereka bergoyang perlahan sambil menyebar di tablet seperti semacam virus. Gelombang dari garis-garis hitam aneh ini persis sama dengan titik-titik hitam kecil itu. Hal-hal ini pelakunya kan? Lindong dengan lembut berkata sambil menatap tablet. Bas-bas. Sama seperti suara Lindong memudar, riak samar muncul di permukaan tablet, dan segera setelah itu, sosok kabur muncul. Itu, memandang Lindong, sebagai suara kasar, begitu kuno sehingga tampaknya menyerang hati seseorang, terdengar. Memang ada begitu banyak hal di tubuhmu yang terasa familiar. Mendengar kata-kata itu, sudut mata Lindong mulai berkedut tak terkendali. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.